Brian memasuki mansion. Segera setelah asisten memberitahu kalau ayahnya memanggil, ia langsung pergi menuju ruang khusus yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Ada 20 orang penjaga di sana, yang tidak segan-segan menembak jika ada orang asing memasuki wilayah itu. Brian berdiri di depan pintu, meletakkan tangannya di mesin scan untuk membuka pintu. Setelah kedua pintu terbuka sempurna, Brian masuk ke dalam sana. Aroma anyir dalam langsung menusuk hidung Brian. Di luar, ruangan itu terlihat seperti ruang masa depan, karena sangat canggih. Namun di dalamnya, ruangan ini begitu gelap dan mengerikan. Lantainya berwarna hitam mengkilap, dapat memantulkan bayangan sesuatu di atasnya. Terdapat banyak alat penyiksaan, seperti cambuk, tang, pisau kecil, dan favorit ayahnya adalah tongkat golf. Terdapat beberapa kerangka manusia yang telah mengering di sana. Ada juga kerangka yang tidak utuh karena termutilasi. Butuh mental yang kuat untuk memasuki ruangan ini. Ash sedang duduk tenang dengan sebuah alat yang mirip pembuat tato. Namun, di ujung alat itu bukanlah jarum dengan tinta, melainkan jarum khusus yang sangat panas hingga mampu membakar kulit manusia dari jarak 10 cm. Karena itulah, Ash mengenakan sarung tangan khusus yang tidak akan melukai tangannya. Di depan Ash, terdapat seorang pria yang terikat dan mulut tersumpal. Tubuhnya dipenuhi bekas cambuk yang mengeluarkan dar asterisha. Air matanya mengalir deras karena siksaan yang ia dapatkan. Ash sedang menancapkan jarum-jarum itu di kulitnya, seperti sedang membuat tato. Namun bukannya terlihat warna yang indah, kulit pria itu gosong dan mengeluarkan darah. Sangat mengerikan saat dilihat. Namun, ini adalah pemandangan biasa untuk Brian. Bagaimanapun juga, ayahnya bukan orang waras. "Ayah memanggilku?" tanya Brian. Ash tidak menoleh. "Kenapa kau pulang terlambat? Aku menyuruhmu datang sebelum jam 9. Ada sedikit kendala. Kau menemui jalang itu?" Brian tidak menjawab. "Jangan tertarik padanya, dia wanita yang licik," ujar Ash. "Aku tidak tertarik pada istri sepupuku sendiri, ayah." Ash melempar sebuah bola besi, Brian menghindarinya dengan mudah. Bola itu mengenai wajah salah satu penjaga, membuat orang itu langsung tumbang. Brian yang melihatnya tersenyum, ayahnya sedikit melemah. Biasanya, seseorang bisa langsung hancur setelah terkena lemparan ayahnya. "Kau tahu caranya mengejek ayahmu," ujar Ash. "Aku tidak bermaksud seperti itu, maafkan aku. Ingat saja kata-kataku, jangan tertarik padanya. Dia hanya akan menghancurkan Victor saat masuk kemari. Aku sudah menyuruh asistenku untuk mencarikan wanita-wanita terbaik dari kalangan kelas atas. Pilih salah satu dari mereka dan pergilah berkencan." "Ayah, aku..." "Berhenti beralasan, Brian Victor." Ash menatap Brian dengan tajam. "Kau adalah satu-satunya putraku, penerus Victor. Kau harus membuat calon penerus baru secepat mungkin. Masih banyak waktu untuk melakukan itu. Jika Jaleng itu hamil, maka Shirley memiliki penerus baru. Kalau kau menunda sampai beberapa tahun, penerus Victor akan tertinggal. Kita harus membuatnya bersaing dan menghancurkan Shirley." Brian mengepalkan kedua tangannya, ia masih tersenyum. "Apa satu-satunya tugas penerus adalah bersaing dengan Shirley? Apa kau melawanku sekarang? Inilah jadinya karena aku terlalu memanjakanmu. Jika saja kau seperti Juan, maka kau akan berguna." Saat Juan berumur 18 tahun, dia menghancurkan sebuah kelompok tanpa ada yang tersisa. "Aku menghancurkan keluarga Jeron menggunakan namamu, agar kau bisa diakui. Tapi, kau malah menghancurkannya dengan membiarkan wanita itu tetap hidup. Sekarang lihatlah, dia menjadi sekuat itu dan berpihak pada Shirley." Brian mengatur nafasnya.
Aku lelah, bisakah aku kembali ke kamarku? Kau mau kabur sekarang? Aku lelah, ayah. Anak tidak berguna. Pergilah, jangan tunjukkan wajahmu di depanku sampai aku mengizinkannya. Terima kasih. Brian keluar dari ruangan. Dalam perjalanan ke kamar, Brian tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya. Itu membuat para pelayan dan penjaga terkejut dan ketakutan. Brian mencoba menahan emosinya sampai ia tiba di kamar. Brian membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Ia bergegas memakai sarung tinju, lalu memukul samsak yang tergantung di kamarnya untuk meluapkan emosinya. Setelah puas, Brian duduk di tepi ranjang. Tangannya mengusap rambut yang basah karena keringat. Setelah beberapa detik, ia mendorong tubuhnya sendiri untuk berbaring dengan kedua tangan terbuka. Brian mengingat wajah yang selalu membuatnya kesal. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, lalu membuatmu memohon untuk dihabisi. Aku bersumpah. Halo, pengantin baru. Cecilia menyambut Juan dan Laura yang baru tiba di mansion, bersama dengan para pelayan lain. Kenapa kau masih di sini? Tanya Juan. Cecilia melakukan drama. Setelah mempertimbangkan banyak hal, aku memutuskan tidak jadi pergi, karena Laura akan kesepian tanpa aku. Tidak, tuh. Kau pergi saja, tidak apa-apa kok, balas Laura dengan polos yang langsung dapat tatapan tajam dari Cecilia. Tuanku, apakah Anda ingin istirahat dulu atau lanjut bekerja? Tanya Emma. Aku akan bekerja, banyak yang kutunda beberapa hari ini. Juan menepuk kepala Laura, lalu masuk ke dalam. Cecilia melangkah nakal ke arah Laura. Ia menggandeng lengan Laura, sambil melirik leher Laura yang dibalut dengan kerah jas. Kenapa kau memakai jas seperti itu? Hari ini panas. Berhentilah berpura-pura polos. Laura melangkah. Fufufu, jadi bagaimana malam pertama kalian? Apakah menyenangkan? Wajah Cecilia memerah karena tidak sabar mendengarkan cerita. Apa aku harus menceritakan itu juga? Laura jadi malu. Tentu saja, aku kan mau dengar. Laura berdehem pelan, ia malu. Itu lumayan. Padahal aku kira kau akan senang dengan ukuran Juan. Laura terkejut. Kau tahu ukurannya Juan? Aku pernah menyelinap masuk lewat balkon di kamar Juan, dia sedang telan Asteris Ang. Kau tahu betapa terkejutnya aku? Benda itu sangat besar. Jika itu orang lain, aku pasti sudah mendorongnya ke ranjang untuk bermain. Kenapa kau tidak lakukan itu dengan Juan? Serius? Cecilia menunjukkan wajah jijik. Aku tidak bisa bersemangat dengan wajah dingin dan sikap kaku di atas ranjang. Itu berbanding terbalik dengan kemarin dan tadi pagi. Laura mengusap pipinya yang panas. Lagi pula, dia itu sahabatku. Rasanya aneh, kalau tidur dengan sahabat sendiri. Kau benar juga. Mereka tiba di kamar Laura. Cecilia membukakan pintu. Nah, masuklah, Laura Alex. Maksudku, Laura Shirley. Laura Shirley. Benar, nama belakang Laura sudah berubah sekarang. Itu masih tidak bisa dipercayai. Laura yang tidak pernah memikirkan pernikahan, pada akhirnya mengikuti nama belakang suaminya. Berhenti menempel. Laura mendorong Cecilia yang terus menempel padanya. Ah, kau tidak seru. Cecilia berbaring di sofa, memperhatikan Laura yang mulai melepaskan jas. Begitu jas lepas, tank top yang dipakai Laura menunjukkan bekas kemerahan dan gigitan dengan jelas. Cecilia tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Juan sangat ganas. Hentikan itu. Laura sedikit risih dengan tatapan Cecilia. Tidak usah malu, anggap saja itu karya seni. Laura menggerutu, karya seni matamu. Ini perih tahu.
Laura bergegas mengganti pakaiannya dengan yang lebih nyaman. Ia mengambil tas kantong yang ia bawa dari Rose Mansion. Dari dalam sana, Laura mengeluarkan tablet dan ponsel miliknya. Apa kau serius? Bagaimana bisa Nyonya Shirley menggunakan tas murahan ini? Cecilia melihat isinya dan menemukan sesuatu. Apa ini? Ia mengeluarkan kotak persegi dari sana. Saat dibuka, isinya adalah donat. Cecilia yang ngiler langsung memakan salah satunya. Hei, kenapa kau memakannya? Laura terkejut karena ia baru sadar dengan tindakan Cecilia. Jangan pelit. Kita semua tahu, kalau tidak ada yang bisa menolak donat. Brian Victor yang memberikan itu padaku. Mendengarnya, Cecilia langsung mengambil tisu dan memuntahkan donat. Sisa donat di tangannya, ia letakkan kembali ke kotak, lalu melemparnya ke tong sampah. Kejadian itu sangat cepat, sampai membuat Laura tak bisa berkata-kata. Aduh, ada makanan buaya di lidahku. Aku harus gosok gigi. Cecilia menatap Laura dengan kesal, kenapa kau menerimanya? Aku ingin membuatnya kesal, tapi aku lupa membuangnya. Lain kali, jangan terima apa-apa lagi dari orang itu. Laura bergumam pelan. Dendam pada mantan tunangan seram juga. Cecilia yang memiliki pendengaran tajam langsung bertanya, apa kau bilang? Apa? Memang aku bilang apa? Laura pura-pura tidak tahu. Dari mana kau tahu aku dan Brian itu mantan tunangan? Itu. SSTT, diam. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Cecilia keluar dari kamar Laura. Sementara si pemilik kamar, merasa malas untuk mengejar. Saat membuka mata, Gina berada di sebuah ruangan minim pencahayaan. Dirinya terikat kuat di sebuah kursi, dengan seorang pria yang berjaga di belakangnya. Mengetahui Gina telah sadar, pria itu memberitahu Hans lewat earpiece yang menempel di telinganya. Hei, di mana Juan Shirley? Tanya Gina, namun tak ada jawaban. Hal itu membuat Gina kesal. Apa kau tuli? Kutanya, di mana Juan Shirley? Bawa dia ke hadapanku. Pintu terbuka. Yang pertama masuk ke dalam adalah Juan, lalu menyusul Hans di belakangnya. Melihat Juan datang, Gina yang awalnya berteriak langsung diam. Seseorang meletakkan kursi di depan Gina, untuk diduduki Juan. Aku tidak akan berbasa-basi. Jadilah pengawal istriku, ujar Juan. Gina terkejut. Apa? Aku tidak suka mengulangi perkataanku. Apa kau serius? Kau ingin aku mengawal istrimu? Seseorang yang hendak membunuhmu? Iya. Juan mengambil cerutu dari kotaknya. Aku sedang mencari bodyguard wanita untuk istriku. Kalau begitu, carilah di tempat lain. Kemampuanmu bagus, sayang disia-siakan. Sialan, bunuh saja aku. Aku tidak sudi melayani anggota keluarga Shirley. Juan menghembuskan asap cerutu. $500.000 sebulan, bagaimana? Gina terkejut mendengar nominal itu. Ia tahu, gaji pegawai keluarga Shirley memang besar, namun ia tidak menyangka akan sebesar itu. Aku mengerti, kau pasti merasa aneh dan waspada. Alasanku hanya satu, aku terkesima dengan kemampuanmu mampu melewati para pengawalku dan menaiki balkon lantai 7 tanpa alat bantu. Kemampuan bertarungku tidak sebaik yang kau kira. Tidak masalah, kau bisa berlatih di sini. Aku boleh berlatih? Iya. Tapi, aku wanita. Memangnya kenapa? Melihat wajah heran Juan, Gina langsung memikirkan banyak hal di kepalanya. Saat ia hendak bicara, pintu terbuka dengan kuat seakan mau roboh. Pelakunya tak lain adalah Cecilia. Juan Shirley. Cecilia mendekati Juan, lalu menarik pakaian pria itu. Kau mengatakan pada Laura kalau Brian mantan tunanganku, iya kan? Iya,
jawab Juan dengan santai. Kenapa kau melakukannya? Dia bertanya, jadi aku menjawab. Aku sudah bilang padamu, untuk tidak mengatakan itu kepadanya. Juan mencoba mengingat, kapan? Bajingan ini. Cecilia melayangkan tinju yang langsung ditahan oleh Juan. Tenangkan dirimu, Cecilia. Tidak ada yang salah dengan itu. Laura hanya ingin tahu, dia tidak akan melakukan sesuatu. Masalahnya bukan itu. Aku kesal kalau orang lain tahu, aku dan si buaya pernah dekat sebelumnya. Dalam dunia sosial, hanya beberapa orang yang tahu kalau Cecilia adalah mantan tunangan Brian, karena mereka menganggap Cecilia Jeron telah meninggal saat keluarganya dibantai. Cecilia hadir kembali dengan mengganti nama belakangnya, tanpa membiarkan seorang pun tahu masa lalunya. Karena jika mereka tahu, orang-orang itu akan mengungkitnya terus-menerus. Seorang wanita yang dibuang oleh mantan tunangan yang sangat ia cintai. Aku tidak mau itu terjadi. Cecilia memukul-mukul dada Juan. Kembali ke kamarmu, aku masih sibuk. Balasan dari Juan membuat Cecilia berkedut. Aku tidak akan membantumu lagi. Cecilia keluar dari ruangan dengan kemarahan yang menyelimutinya. Hans, beritahu Emma untuk membawa susu hangat dan donat ke kamar Cecilia, ujar Juan. Baik. Hans pergi untuk menjalankan perintah. Sampai mana kita tadi? Juan kembali duduk. Ia heran saat Gina menatapnya penuh dengan rasa terkejut. Kau baik-baik saja? Apa tadi itu Cecilia? Cecilia Freya? Mawar hitam? Wanita yang membuat dirinya diakui oleh para mafia besar? Sungguh. Kedua mata Gina berbinar. Iya. Wah, dia idolaku. Dia adalah inspirasi dan pemberi semangat untukku. Karena dia, aku memperkuat diriku, aku ingin jadi sepertinya. Seorang wanita hebat dan kuat yang tidak diremehkan orang lain. Cecilia akan besar kepala kalau mendengarnya. Juan tersenyum, dia adalah sahabat baik istriku, mereka sering bersama. Jika kau jadi bodyguard istriku, kalian akan sering bertemu. Siapa tahu, dia juga bersedia melatihmu. Aku akan jadi bodyguard istrimu. Sebelum itu, kau membutuhkan nama baru. Ubah saja nama belakangku. Gina nampak tak begitu peduli. Juan memberi isyarat pada pria di belakang Gina, yang kemudian melepaskan tali pengikat di tubuh Gina. Juan mengulurkan tangannya, Gina dengan ragu berjabat tangan dengan pria itu. Selamat datang di kediaman Shirley, Nyonya Abigail. Terdapat tulisan di depan pintu kamar Cecilia. Semua orang dilarang masuk, kecuali Emma. Maka, si pemilik nama langsung membuka pintu dan masuk ke dalam. Emma melihat Cecilia sedang berbaring di ranjang, terlihat sedikit kacau. 3 bantal ada di lantai, boneka berukuran besar sedang dipeluknya dengan erat, beserta selimut yang kacau. Nona Freya. Emma mendekati Cecilia, saya membawa donat untuk Anda. Juan yang menyuruhmu, kan? Saya tidak bisa bohong. Buang saja. Ini donat kentang, saya sendiri yang membuatnya. Cecilia mengambil posisi duduk. Rambut panjangnya berantakan, sebagian menutupi wajah. Dengan wajah cemberut, ia menatap donat dengan topping yang menggugah selera. Cecilia langsung mengambil 1 donat topping tiramisu, mengunyahnya tanpa nafsu. Namun, Emma tahu Cecilia menyukainya. Emma, apa menurutmu, aku terlalu jahat? Aku berteriak kepada Juan hanya karena hal kecil, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Emma duduk di tepi ranjang. Tuanku pasti mengerti kenapa Anda seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Haruskah aku minta maaf? Lebih baik menenangkan diri terlebih dahulu. Yah, kau benar. Cecilia mengambil 1 donat coklat. Sebaiknya Anda istirahat, bagaimana dengan tidur sebentar?
Kemarin Anda kan tidak tidur? Cecilia meneguk susu hingga habis, lalu meletakkan gelas kosong di atas nampan. Cecilia kembali berbaring. Aku akan tidur sekarang. Panggil saya jika membutuhkan sesuatu. Tidak usah, ada banyak pelayan lain yang akan membantuku. Kembalilah pada Laura. Baiklah. Emma mengambil nampan dan gelas susu, ia berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, Emma berhenti saat Cecilia memanggilnya. Emma, tolong katakan pada Juan, aku memaafkannya. Cecilia menarik selimut untuk menutupi dirinya. Emma tersenyum. Baik, Nona Freya. Juan masuk ke dalam kamar Laura, ia menemukan istrinya sedang berbaring dengan kedua tangan terbuka di lantai. Pandangan Laura mengarah ke langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Juan mendekati Laura, kakinya berhenti beberapa centi dari kepala Laura. Ia membungkuk untuk menatap wanita itu. Kau kenapa? Tanya Juan. Juan? Laura terkejut. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Jadi, aku langsung masuk. Apa kau tidak mendengarnya? Laura duduk, ia langsung merasa pusing. Aku sedang melamun. Kenapa melamun? Laura cemberut. Karena, aku bosan. Cecilia pergi begitu saja, aku tidak bisa menemukan Emma, kau juga sibuk. Bukannya ada banyak hal yang bisa dilakukan? Menonton televisi, main game, membaca buku, atau belajar. Aku melakukan semuanya, tapi tetap bosan. Juan mengendikkan bahu. Ia mengangkat Laura, membuat wanita itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba. Juan membawa Laura ke ranjang, berbaring lalu memeluknya dengan erat. Kau ngapain, sih? Tanya Laura. Istirahat. Juan membenamkan wajahnya di dada Laura. Laura menyentuh rambut Juan yang terasa halus. Apa Cecilia marah padamu? Iya, itu wajar saja, karena dia sangat sensitif pada sesuatu yang berhubungan dengan Brian. Cecilia sangat membenci, dan mencintainya di saat bersamaan. Bagaimana bisa? Kau tidak akan bisa mengerti, kalau kau tidak merasakannya sendiri. Itu membuat seseorang jadi frustrasi dan bimbang dengan keadaan. Laura pernah beberapa kali melihat Cecilia sedang duduk dan melamun. Saat ia bertanya, Cecilia akan memberi jawaban menyebalkan, maka Laura berhenti menanyakan sesuatu jika melihat Cecilia melamun. Padahal Cecilia tidak terlihat memiliki beban dalam hidupnya. Laura menghela nafas. Berhenti memikirkan Cecilia, atau kau akan ikut tertekan, ujar Juan. Laura mencari topik pembicaraan lain. Kau bilang akan menjadikan wanita yang menyerang kita sebagai bodyguard baruku? Iya, dia sudah menandatangani kontraknya. Bagaimana kalau dia berusaha membunuhku? Maka, dia akan mati. Kenapa kau sampai menempatkan orang yang hampir membunuh kita di posisi itu, sih? Kemampuannya bagus, masih bisa berkembang. Sifatnya sama sepertimu, dia bisa jadi teman mengobrolmu. Laura tersinggung. Apa maksudmu, sifatnya sama denganku? Berteriak, tidak tahu rasa takut, tidak memiliki rasa hormat, tidak sadar diri, tidak. Juan melirik Laura yang menatapnya seperti pembunuh. Juan menarik pelan pipi Laura, aku bercanda, istriku sayang. Cih, semua yang kau katakan itu memang benar, bodoh. Laura mengembungkan kedua pipinya, ngambek. Jangan marah, iya. Juan mengubah posisi mereka, kini Laura yang berada di depan dadanya. Nanti aku belikan kalung berlian deh. Laura tersenyum. Siapa yang marah? Mana bisa aku marah padamu, suamiku sayang? Untung dia mata duitan. Juan menikmati jari-jari Laura yang sedang noel-noel pipinya. Alasan utama aku menerimanya, karena dia seorang wanita, ujar Juan.
Memangnya kenapa kalau laki-laki? Kau takut dia menggodaku? Aku khawatir dia akan mati di tanganmu karena berbuat mesum setelah tergoda dengan kecantikanmu. Laura memerah. Padahal dia hendak menggoda Juan, namun ia malah kena senjatanya sendiri. Tunggu dulu. Apakah Juan mengatakan dia akan membunuh bodyguard itu? Maaf, ya. Tapi aku masih terlalu polos untuk membunuh orang. Palingan juga ku hajar sampai sekarat, ujar Laura. Tentu saja. Kau masih polos. Juan tersenyum, lalu memasukkan tangannya ke dalam kaos yang dipakai Laura. Baca asteris ngan ini. Laura menyentuh tangan Juan. Aku capek, besok saja. Janji? Iya, janji. Laura menutup mulutnya sendiri, ia tanpa sadar telah menjanjikan itu kepada Juan. Lihatlah ekspresi Juan, pria itu langsung berbinar dan segar. Persiapkan dirimu besok, ya? Laura menjauhkan wajah Juan yang semakin dekat dengannya. Ada yang ingin kutanyakan. Juan menarik tangan Laura dan menggigit jari telunjuk istrinya. Kenapa kau sampai memberiku bodyguard pribadi? Bukannya ada banyak pengawal di Shirley yang akan menjagaku? Apa kau tahu perbedaan bodyguard pribadi dengan milik Shirley? Tidak. Milik Shirley, maka mereka bekerja untuk Shirley. Tapi, mereka bisa saja mengkhianatimu saat ada kesempatan. Berbeda dengan bodyguard pribadi, yang bersumpah atas hidupnya untukmu. Dia hanya akan melayani tuannya, bukan orang lain. Selain itu, bodyguard pribadi memiliki kekuatan dan kepintaran lebih daripada bodyguard biasa. Seperti Hans, dia adalah bodyguard pribadi, sekaligus asistenku. Aku ingin ada seseorang yang seperti itu di sisi istriku. Laura heran. Dari mana kau tahu, wanita itu akan setia padaku? Aku tahu bagaimana cara membedakan orang yang setia dengan yang tidak. Oh, iya. Bagaimana caranya? Laura penasaran, sampai ia duduk dan menggoyang-goyangkan ranjang. Ayo beritahu aku. Ada uang, ada barang. Uangmu, kan lebih banyak dariku. Cium. Laura mengecup bibir Juan. Sudah. Caranya. Juan mengusap bibir Laura dengan ibu jarinya, rahasia. Laura menghantam perut Juan dengan bogem, namun pergerakannya diketahui, sehingga Juan dapat menahannya. Juan menarik tangan Laura, membuat sang istri jatuh ke pelukannya. Juan membelai rambut Laura. Ada saatnya, aku harus pergi dan meninggalkanmu sendirian. Karena itulah, aku menempatkan seseorang yang dapat dipercaya, untuk menjagamu selama aku tak ada di sisimu.